Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pencurian. Nah, mengenai pencurian ini masuk dalam kategori tindak pidana ya. Nah, terkait pencurian ini diatur di dalam pasal 362, ada 363 ayat 1 dan ayat 2. Nah, di dalam hukum pidana kita, nah jelas di sini diatur mengenai pemberatannya juga ya terkait pencurian. Nah, oke teman-teman, saya akan jelaskan, tapi tonton terus video ini sampai selesai. Nah, oke, baik. Pertama, mengenai pasal pencurian ini diatur di dalam pasal 362 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bunyinya ini saya bacakan ya. Nah, pasal 362 ya, KUHP, barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Maling nih, nyolong ya, atau denda atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Nah, denda ini masih 900 rupiah teman-teman ya, karena menggunakan KUHP lama. Nanti KUHP terbaru itu dendanya tidak seperti itu, naik lagi teman-teman ya. Nah, lalu kemudian ada pasal pencurian pemberatan 363 KUHP. Di situ ada ayat 1 dan ayat 2. Nih, saya bacakan ya. Nanti kita jelasin ya mengenai unsur-unsurnya ya. Nah, ayat 1 diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Kalau yang tadi 362 itu ancaman pidananya 5 tahun. Kalau ini sekarang 7 tahun ya, karena pemberatan ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, yaitu butir pertama pencurian ternak, kedua pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Nah, butir ketiga pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Oleh yang berhak maksudnya ini yang punya ya, si pemilik. Lalu kemudian butir keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, butir kelima pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Nah, itu ya pemberatan ya untuk ayat 1-nya. Nah, lalu kemudian ayat 2-nya, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 tadi disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Wow. Kalau di ayat 2, ayat 1-nya itu tadi 7 tahun maksimal. Nah, di ayat 2 ini pemberatan ya diancam paling lama 9 tahun teman-teman ya. Jadi, nah ini mengenai unsur-unsur ya. Nah, unsur pasal 263 KUHP dan pasal 263 KUHP, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur dari pencurian sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 362 KUHP. Nah, unsur-unsurnya itu meliputi, pertama ada barang siapa,
kedua mengambil, ketiga barang atau sebagian atau seluruhnya, keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, selain itu terdapat suatu unsur tambahan, yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Nah, oleh karena itu suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur itu patut diduga merupakan suatu tindak pidana pencurian. Ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Nah, ini mengenai pasal 362 ya KUHP. Nah, itu teman-teman. Nah,